Baik, selamat malam untuk Taipei dan sekitarnya, Taiwan dan sekitarnya. Gong Sifa Choi, Ang Pau Nalai. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita. Mohon maaf karena hari Kamis yang lalu laptop Bapak ada sedikit masalah. Baru ganti RAM di Indonesia, jadi RAM-nya goyang. Jadi waktu dibawa di perjalanan ternyata cuman kedip-kedip, dan kebetulan nggak dapat obeng yang sangat kecil itu buat buka laptopnya. Jadi Bapak bilang sama Eka kita ganti eh, hari Minggu. Kemudian Bapak akan masuk lagi menggantikan Pak Ganda karena waktu itu jam Bapak digantikan oleh Pak Ganda. Jadi Bapak akan masuk jamnya Pak Ganda PPKN, kalau nggak salah tanggal 16 ya. Jadi tanggal 16 nanti kita masuk lagi. Malam ini kita akan melanjutkan materi kita tentang matriks ya. Nah, kata-kata mutiara malam ini, di malam yang dingin ini. Jadi Bapak sekarang tinggal di daerah, bukan di Taipei lagi. Bapak tinggal di daerah Taoyuan, di daerah Chongli. Kalau ada kalian yang daerah sekitar sini pernah main kemari, itu sekitar 1,5 jam kalau dari Taipei ya. Biarkan orang lain meremehkanmu, tapi jangan biarkan dirimu meremehkan diri sendiri. Ya, jadi jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jangan pernah underestimate ya. Jangan pernah merendahkan diri sendiri. Contohnya seperti ini. Aduh, saya bodoh, nggak bisa lah awak ini ngerjain ini. Matematika itu susah, bodoh kali aku. Nah, itu contoh dari meremehkan diri sendiri ya. Gak mungkin lah aku dapat eh, cowok ganteng kali wajahku aja jelek misalnya. Itu meremehkan diri sendiri. Jadi harus percaya diri, harus bangga dengan diri sendiri ya. Biar jelek asal sombong ya. Itu prinsip Bapak. Kalau nggak gitu nggak laku nanti. Betul, jangan pernah pesimis, selalu optimis ya. Kalau belum mencoba, jangan bilang saya gagal, saya nggak bisa. Ya, jadi coba. Kalau ada sesuatu itu coba dulu, jangan ketakutannya yang di depan. Ya, sering kali kita kalau mau melakukan sesuatu, nanti susah, nanti gimana, kedepannya gimana, nggak ya. Jangan takut. Baik, kita lanjutkan. Untuk peta konsepnya kita sudah sampai di kemarin sudah kita belajar tentang jenis-jenis matriks ya, tentang apa itu kolom, apa itu baris. Nah, sekarang kita masuk ke operasi ya, ke operasi matriks. Rencananya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ya. Inverse-nya nanti. Karena itu ada bagian dengan unsur-unsur matriks. Jadi kita masuk ke operasi matriks. Nah, kemarin ada PR yang terakhir seperti ini, ya. Apakah ada kesulitan? Jadi diketahui matriks-matriks sebagai berikut, ada matriks T, ada matriks R. Nah, kemudian di matriks T ini ada beberapa bagian dari matriks yang belum diketahui dalam bentuk variabel. Ada A, B, C, D, E, dan F. Nah, pertanyaan pertama adalah, yang pertama, tentukan transpos dari matriks T. Jadi matriks T ini ordonya berapa? Ingat, ordo itu ingat KB, kolom baru baris. Kolom itu dari atas ke bawah, baris dari samping. Berapa?
Ada yang masih ingat atau sudah amnesia semua? Kelamaan libur. 32 Eka. Eka masih ingat saudara-saudara? 3 2 kolomnya ada 3. Kolomnya ada 3. Betul Eka? Kebalik. Kurangi 100 Eka ya. Kalau nggak 32 pasti 23. Jadi kolomnya ada 2. Jadi ini namanya kolom. Kalau yang sudah lupa, ini namanya baris. Ini baris ya. Jadi untuk T ordonya adalah 2 kolom kali 3. Jadi untuk T transpose ya. Untuk T transpose itu artinya ordonya akan dibalik. Jadi T transposnya adalah T sama dengan berapa T transposnya? Ordonya kalau dari 2 kali 3 ditranspos, misalkan ada A berapa? 2 kali 3. Nah, kalau ditranspos dia dibalik. Betul. Jadi 3 kali 2. Ya. Jadi ditranspos jadi 2. Ini kolom, ini baris. Oke. Nah, kalau ditranspos itu artinya diputar. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris gitu gampangnya. Jadi kalau misalkan A itu ordonya 1 kali 2, maka kalau A transposnya kolom kali baris Eka, KB. Ya. Ingat kemarin Bapak kasih kuncinya, kalau ordo itu KB. Pil KB. Ya. Jadi kolom kali baris. Jadi kalau A 1 kali 2, maka A ini berganti jadi A transposnya adalah 2 kali 1. Nah, jadi kemudian diketahui R-nya di sini R transpos sama dengan T ya. Jadi kita harus rubah dulu. Jadi kita sekarang yang ini, yang T transpos ini kita transposkan dulu. Berarti jadi ya, yang kolom jadi baris, baris jadi kolom. Jadi min 3A kemudian A min 2B ya. Kemudian jadi P plus C kemudian ini 2D plus C
Ini namanya transpose. Yang terakhir adalah E min 2D kemudian E min 3F. Ini adalah hasil transpose dari T. Kalian perhatikan di sini. Di sini min 3A ini awalnya adalah dia baris. Dia menjadi kolom di sini. Jadi ini kalau ditanya ordo T transpose berapa sekarang? Ada 3 kolom, ada 2 baris. Itu ya. Bisa dipahami? T transpose. Jadi yang dari sini dari samping ditaruh ke bawah gitu aja. Ya. Yang ini yang BC ini kan ke samping baris, dia jadi kolom, ditulisnya ke bawah. Ya. Ini sangat penting karena nanti berhubungan dengan yang B, ya. Nah, untuk yang B diketahui adalah R transpose itu sama dengan T. Maka tentukan nilai A, B, C, D, E, F. Ini lebih rumit lagi, ya. Kita coba. Diketahui R transpose itu sama dengan T. Maka kita pertama kali kita harus menghitung adalah R transpose dulu. Jadi soalnya 840, jadi R sama dengan, kalau nggak kelihatan tulisannya bilang ya, 840 2 10 minus 1 2 10 minus 1. Nah, jadi ini ordonya R berapa? Coba. Selain Eka. Bosan Bapak sama Eka yang jawab. Ya, Eka lagi. Jadi R ordonya berapa? Kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Jadi 3 kali 2, ya. Nah, jadi R transposnya ordonya akan berapa? Dibalik. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Betul. Nah, gitu. Ini yang jawab jangan Eka terus. Nanti yang pinter yang lulus Eka aja. Ya. Jadi kita harus merubah R transpose ini menjadi R transpose dengan ordo 2 kali 3. Gampang ya. Jadi yang ini jadi S transposnya adalah 8 4 0 2 10 minus 1, ya. Seperti ini. Nah,
Sekarang diketahui R transpose ini sama dengan T. Maka kita jadikan satu dulu T-nya ya. Jadi T-nya ini min 3A, A min 2B, min 3A. Ini Bapak tulis soal aja. Min 3A kemudian B plus C, 2D plus C, D plus C, kemudian E min 2D. Nanti soal seperti ini keluar di UAS ya, jadi dipahami. E min 2D E min 3F. Nah, jadi diketahui bahwa R transpose, ini R transpose itu sama dengan ya, ini sama dengan T. Ini R transpose, ini T. Nah, sekarang kita disuruh mencari berapa A, berapa B. Nah, kita bisa mulai dari mana saja. Terserah kalian yang paling gampang mana. Coba kita lihat dulu. Coba kita kerjakan yang mana dulu yang paling gampang. Jadi yang ini dulu ya. Kita kerjakan yang malam Cynthia. Min 3A sama dengan 8 ya. Kita lihat di sini. Ini 8 sama dengan ini. Jadi A sama dengan 8 ya min ya per 3 ya. Udah ketemu A. Kemudian kita mau cari yang ada variabel A-nya supaya ketemu. Yang ini. Kita coba yang ini sekarang. A min 2B. Ini tinggal dimasukkan saja ya. Jadi A min 2B sama dengan 2.
Sedangkan kita tahu bahwa A sama dengan min 8/3 min 2B sama dengan 2 ya. Nah, seperti ini kita jangan bingung. Jadi yang ada B-nya, yang nggak ada variabel B-nya, kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi min 2B. Oke, Setia, selamat datang. Anaknya udah tidur ya? Nggak dikasih CTM kan? 2 plus 8/3. Nah, ini bisa selesaikan dengan pembilang penyebut ya. Atau paling gampang juga bisa banyak cara ya. Menyelesaikan bisa banyak cara. Coba kalau ini supaya menghilangkan si 3 ini, Bapak kalikan semua dengan 3 supaya hilang semua. Males pakai pecah-pecahan. Jadi min 6B sama dengan 6 ditambah 8. B sama dengan 6 ditambah 8 dibagi 6. Minus 6 ya. Sama dengan 14 dibagi 6. Kalau sama-sama bagi 7, bagi 2 ya, 7/3. Seper ternyata ketemunya ya. Oh, minus ya, sorry, ini ada minusnya. Ini juga ada minus. A ketemu, B-nya ketemu. C-nya ada yang sudah ketemu? Bisa dari sini. Tuyul Bapak juga belum tidur ini. Kami mau belajar ilmu sirep rencana supaya Pak gampang nidurin anak-anak. B plus C sama dengan 4. Ya, Bapak pakai yang ini ya. Ini yang B plus C sama dengan 4.
7/3 plus C sama dengan 4. Nah, sama kayak tadi. Jadi yang nggak ada variabel C semua pindah ruas, lompat ke kanan. Ya, kalau lompat ke kanan, kemudian ini menjadi plus. Nah, di sini bisa pakai cara penyederhanaan penyebut ya. Berapakah supaya sama-sama dibagi 3? Berarti 12/3 ditambah 7/3 sama dengan 19/3. Nah, ini C. Yang D 2D plus C kita pakai yang ini ya. 2D plus C sama dengan 10. Nah, berarti 2D plus 19/3 sama dengan 10. Jadi 2D minus 19/3 ya. Ini cuman main-main angka aja sebenarnya. Berarti 2D sama dengan 30/3 ya. Dari mana 30/3 Pak? Samakan pembilang penyebut. Jadi 30 dibagi 3 kan hasilnya 10 ya. Maaf ya, ada suara-suara aneh di belakang. Jadi 11/3. D sama dengan 11/3/2 ini.
sama dengan 11/6. Dari mana 11/6? Ya, karena kalau 11/3 dibagi 2, ya, ini kan ada 2 di sini. Jadi ini turun ke bawah. Ini 2 kan sebenarnya ini ada per 1. 2/1. Jadi D sama dengan sama dengan 11/3 seperti ini dikali, ya kan? Kalau ini kan 2/1, kalau dia ke atas jadi seperti ini, 1/2. Jadi perkalian jadi 11 kali 1 11, 3 kali 2 adalah 6, ya. Jadi ketemunya 11/6. Ya, ini penjabaran dari sini. Kalau ada yang masih bingung, Pak, kenapa 2D sama dengan 11/3 itu jadi 11/6? Nah, untuk yang E min 2D sama dengan 0. E min 2D sama dengan 0. Sedangkan E dikurang 2 dikali 11/6 sama dengan 0. Berarti E sama dengan, ini pindah ruas ke sini, 0 plus 22/6. Ya. Jadi ketemu E-nya adalah 22/6. Kemudian untuk F-nya, E min 3F sama dengan min 1. E min 3F sama dengan min 1. Berarti 22/6, ya, dikurang 3F sama dengan min 1. Nah, ini pindah ruas juga, jadi min 3F
sama dengan min 1 min 22/6. Jadi min 3F sama dengan kita buat jadi min 6/6, min 6/6 min 22/6 ya. Min 6/6 dari mana? Supaya hasilnya min 1, karena min 6 dibagi 6 itu hasilnya min 1. Jadi kita samakan penyebutnya jadi 6. Jadi min 3F sama dengan min 28/6. Jadi min 3F salah ya. Ini langsung aja. Min 28/6 itu coklat. Jadi ini min 1/3 ya. Ini agak ribet yang ini. Jadi F sama dengan ini plus. Dua 28 per 18. Sama-sama bagi 4 berarti 28 bagi 4 itu 7 per bagi 3 ya. 3 bisa.
Tak bisa juga 28. Tak bisa juga. Ya. Ya, paling sederhana 14/9. Ya, paling sederhana 14/9. Jadi F-nya oke ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang ini sebenarnya sederhana, tapi cara memasukkannya aja yang pasti kalian sudah paham tadi arti dari R transpose sama dengan T. Ya, selanjutnya itu cuma main angka aja. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, jadi untuk dua buah matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangi, itu syaratnya satu, ya, yaitu dia mempunyai ordo yang sama. Jadi antara elemen yang dijumlahkan, ingat, antara elemen yang dijumlahkan atau elemen yang dikurangi itu memiliki ordo yang sama. Contoh, matriks A 3, 4, 0, 2. Kemudian matriks B 1, minus 2, 3, dan 4. Matriks C 2, 4, 5, minus 1. Nah, ini ordonya semua sama, ya. Ordonya semua sama. Ordonya adalah 2 kali 2. 2 kolom, 2 baris. Nah, karena ordonya sama, maka ketiga matriks ini bisa kita lakukan penjumlahan dan pengurangan. Itu maksudnya, ya. Misalnya untuk A plus B, jadi kita mau menambahkan A ditambah B, ya. Ini contohnya. Jadi A adalah 3402, ini dia. Ditambah 1, minus 2, 3, dan 4. Jadi ini ditambah ini. Bagaimana cara menjumlahkannya? Jadi cara menjumlahkannya adalah elemen pada ordo pada A 3 ditambah 1, ya. Kemudian yang 4 ditambah minus 2. Jadi ini elemennya ditambahkan.
Yang ini juga sama. Ya. Kemudian yang ini ditambahkan yang ini. Jadi dia elemennya sama, karena ordernya sama pasti letaknya juga sama kan. Jadi yang sama letaknya kita jumlahkan. Ini hasilnya adalah tiga ditambah 1 4. Ini 3 ditambah 1 4. Hasilnya ini 4 ditambah minus 2 2. Kemudian 2 tambah 4 ini. Jadi kesimpulannya adalah ketika dua matriks mempunyai ordo yang sama, posisinya, elemennya, maka dia bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Kemudian hasil penjumlahan dan pengurangannya mempunyai ordo yang sama. Lihat di sini. Di sini juga ordonya adalah 2 kali 2. Bisa dipahami atau ada yang masih bingung? Sangat mudah. Atau udah pada tidur semua? Jangan tidur ya, kalah sama pingkan. Anak bapak aja belum tidur. Emaknya udah mau pingsan. Mau bapak jual sih, cuman nggak boleh sama. Iya. Lagi memamah biak dia. Udah dijejelin semuanya. Coklat, susu, belum tidur-tidur. Sekarang kita akan melakukan A dikurang C. Ya. Kita akan melakukan A dikurang C. Jadi prinsip pengurangan matriks itu hampir sama seperti penjumlahan ya. Caranya juga gampang. Jadi A dikurang C. Seperti ini. Jadi matriks A dikurangkan C. Ya. Jadi sama. Cuman tandanya yang berubah. 3 dikurang 2. Kemudian 4 dikurang 5. 0 dikurang 4, 2 dikurang 2. Karena di sini ada minus ya. Di sini ada minus jadi dia 2 min jadi plus ya. Jadi 3 kurang 2, 4 kurang 5, 0 kurang 4, 2 min 1. Dari mana min? Di sini ada minus, di sini ada minus. Gampang lah itu. Awas kamu ya, ganggu ayah ngajarnya. Tiga dikurang 2, 1. 4 dikurang 5, minus 1. Ya. 2 min. Ya. 2 min tandanya jadi plus. Jadi dia 3 di sini. Gampang kan? Sekarang coba kalian cari. Berapakah A ditambah C? A ditambah C. Ayo. Silakan dicoba. Yang bisa mencoba ya, yang lagi sambil nyambi-nyambi ya, coba dibayangkan aja. Bisa sih harusnya dibayangkan, karena dia cuman menjumlahkan ini aja. A ditambah C. Lima 5941. Ya, betul. Enak ini dibayangkan kan sebenarnya kan, nggak usah ditulis-tulis.
A ditambah C hasilnya adalah 59. Ini 4, ini 9, ini 1. Gampang banget. Dari mana, Pak? Cuman 3 ditambah 2, 5. 4 ditambah 5, 9. 0 ditambah 4, 4. 2 ditambah min 1, 1. Oke ya. Gampang kan? Kalau misalkan A dikurang B, berapa hasilnya? A dikurang B. A dikurang B. Tiga dikurang 1, 1. 4 dikurang 2, 6. Oh sorry, ini 2 ya. 4 dikurang 6. 0 dikurang 3. Minus 3. 2 dikurang 4. Minus 2. Jadi 2, 6, min 3, min 2. Kan 4 min 2. Eka. Jadi di sini bukan 22. Ya. Nah, lanjut. Ini ada kesalahan ini. PowerPoint-nya. Jadi ini harusnya digeser ya. Ini bergeser itunya. Jadi ini harusnya 8, di sini 8. Di sini 8, di sini 2 maksudnya. Di sini 5, di sini 1. Ya. Ini salah ini. PowerPoint-nya bergeser. Ini 1, ini 4. Tentukan A plus B, A plus C, B plus A, C plus A. Coba. A plus B. A plus B berapa? 7, 7, betul ya? Betul Emma, 7, 7 terus 7, 7 13, 3, betul. Udahlah, dianggap bisa lah. Ini terlalu gampang untuk kalian. Hidup ini tidak adil. Terlalu gampang, dah lewat. Kepinteran kalian kok ini. Lulus. Ini juga lulus. Nanti dicoba di rumah ya. Ini juga gampang. Jadi cuman A plus B hasilnya berapa, baru tambahkan C. Ya. Kita lanjut lagi ke. Jadi yang tadi buat latihan aja.
Nah, kalau ada soal seperti ini, ya, ini jangan bingung, ya. Jika X adalah matriks berodo 2 kali 2, maka tentukan matriks memenuhi tiap persamaan berikut. Bapak kasih contoh yang A. Jadi, X ditambah matriks ini sama dengan matriks ini. Berarti X sama dengan, gimana caranya? Jadi sama seperti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, yang ditanya adalah 2. Jadi X-nya adalah, kalau ditanya 2 berarti 5 dikurang 3. Berarti X, matriks X sama dengan 5, 6, 4, 7 dikurang, ya kan? Kalau ditanya 2, ya kan, kalau ini ditanya 2 sama dengan 5 dikurang. Ini namanya cara bego, Bapak bilang. Jadi kita mengandai-andai. Jadi kalau X ditambah ini, jadi X ini 2, ini 3, ini 5. Jadi X sama dengan 5 kurang minus 1, 6, 3, 10. Jadi hasilnya adalah berapakah X? Iya, betul. Jadi seperti operasi biasa, Eka. Jadi plus jadi minus. Ya. Jadi hasilnya adalah 5 minus minus 1, berarti 6. 4 minus 6 berarti minus 2. 6 minus 3 berarti 3. 6 minus 10 berarti minus 4. Oh, ini 7 ya, sorry, betul. Ini 3. Udah ngantuk Bapak. Empat minus 6 berapa? Minus 2 kan? Betul ya, 6 minus 2, 3 minus 3. Semoga Bapak nggak salah lihat. Ya. Jadi kalau untuk minus, hati-hati. Karena kalau di sininya tandanya minus juga, hasilnya bisa salah. Ya, jangan sampai nggak teliti. Nah, ini juga sama yang B. Jadi kalau misalkan 5 dikurang 2 sama dengan 3, berapakah? Ditanya 2, berarti adalah 5 dikurang 3. Berarti kalau kita ditanya X, berapakah X? Artinya adalah ini dikurang ini, ya. Yang ini
dikurangkan dengan ini. Ini ketemu dia X seperti itu. Gampang ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, perkalian matriks. Oh, jadi ini salah ya, ininya belum ditulis. Jadi 1 minus 2 4 5. Nah, perkalian yang pertama adalah ketika sebuah matriks dikalikan dengan sebuah bilangan skalar. Bilangan skalar itu misalkan 3, minus 4, 2, dan seterusnya. Jadi ini matriks, kemudian 3 ini adalah bilangan skalar. Ya, maka caranya sangat gampang. Jadi misalkan 3A berarti 3 dikali 1, 3 dikali 1, 3. 3 dikali minus 2, minus 6. 3 kali 4, 12. Jadi satu-satu dikalikan. Ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini, gitu. Ya. Kalau dikalikan dengan minus 4, di sini kan ada minus 4A, ya. Jadi minus 4, berapa hasilnya? Coba, kalau minus 4, berapa hasilnya? Yang manis? Yang manis? Hasilnya minus 4, kita lihat ya. Nah, hasilnya minus 4, 8, minus 16, minus 20. Ya, betul Eka ya. Gampang sekali. Minus 4 kali 1, minus 4. Minus 4 kali minus 2, 8. Minus 4 kali 4, minus 16. Minus 4 kali 5, minus 20. Oke? Nah, sekarang tadi adalah perkalian antara sebuah matriks dengan sebuah bilangan skalar. Sekarang antara matriks dengan matriks. Jadi syaratnya adalah dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B, ya. Dan sebaliknya. Ya, ingat. Banyaknya kolom baris matriks A itu sama dengan banyaknya baris matriks B. Dari mana kita tahu banyaknya kolom dan banyak baris? Dari urdu. Ya. Karena urdu itu menunjukkan kolom dan baris. Dari urdunya. Itu harus sama dengan. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan syaratnya adalah urdunya sama. Kalau ini beda, agak beda ya. Bisa dikalikan jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Dan sebaliknya. Contoh ya. Jika M kali N
jika M kali N dikali B N kali P. Ini ordo A dan ordo B. Ada matriks A, matriks B. Ini ordonya. Ini kolom, ini baris. Ini kolom, ini baris. Kita lihat di sini adalah baris di kolom di matriks A itu N, itu sama dengan kolom di matriks B N. Berarti ini bisa dikalikan. Ya. Nah, hasil perkaliannya adalah M kali P. Jadi yang sama ini hilang. Ini hilang. Jadilah M kali P. Yang beda. Ini dia. Contoh kedua. Di sini A ya. Di sini A 3 kali 2, B-nya 2 kali 1. Lihat di sini. Ini sama kan? Ini sama. Ya, ini adalah baris. Ini adalah kolom. Nah, kalau dikalikan hasilnya adalah yang tidak sama. Jadi 3 kali 1. Ini dia. Kemudian ini juga. Ini X-nya ordonya 2 kali 3. Ya. Kolom baris. Y-nya kolom baris. Ini ada sama nih. Di sini 3. Ini 3. Jadi hasilnya adalah yang tidak sama. Yang tidak sama adalah 2 dan 3. Nih, Z 2 dan 3. Bisa dipahami? Oke, ya. Kita lihat contohnya. Ini buat latihan aja. Contohnya ini. Matriks A dan matriks B, ya. Kemudian ini dikalikan, ya. A kali B, B kali A. Nih. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Untuk perkalian, nah, jadi untuk perkalian kita lihat di sini, ya. Untuk ruas yang pertama itu dihasilkan dari perkalian ini. Jadi ini 1 dikali 3 ditambah minus 2 dikali 2. Ya. Dapatlah dia untuk yang elemen yang pertama. Ini hasilnya. Ya. Kemudian bisa dilihat di sini ya. Nih. Nah, elemen yang kedua itu didapatkannya adalah
1 dikali minus 4 ini ditambah minus 2 kali 1 ini ketemulah dia elemen yang kedua. Jadi baris dikali kolom ya. Baris kali baris, gimana cara ngomong gampangnya ya? Jadi ini yang ada di baris ini dikalikan kolom, ditambahkan dia. Seperti itu. Ini juga sama. Ya. Aduh. Oke lah.